Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Purnamasari, CGP Angkatan 6 dari SDN 01 Benteng Pasar Atas, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, di mana saya akan mengambil materi yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Umi, kami dari CGP Putri Maya Desti sama Anggun Purnamasari izin Umi melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan oleh kepala sekolah. Boleh Umi? Oke. Umi, bagaimana Umi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Umi membedakannya, mana yang etika, mana yang bujukan moral? Untuk di sekolah kita ini ya, tentu di tempat Umi memimpinnya nak. Ya. Yang pertama, cara mengidentifikasi kasus dilema etika yang ada di sekolahku. Yang penting sekali kita ingat dulu kalau dilema etika moral itu kan perang antara benar dan benar itu nak, versus benar dan benar. Pihak satu benar, pihak satu lagi benar. Itu yang akan kita ambil keputusan, ya nak. Seperti yang pertama tentu mengelompokkan kasusnya, kita kelompokkan dulu kasusnya. Mungkin ini masalah antara individu atau kelompok kecil dengan masyarakat atau dengan kelompok besar, ya nak. Kemudian kedua, memahami kasusnya. Seperti kalau untuk memahami kasus ini kita lebih cenderung mendahulukan rasa, karena kan ini berhubungan dengan etika moral. Seperti kadang-kadang rasa kita harus komit, rasa keadilan harus melawan rasa kasihan. Enak. Ini kan sama benar keduanya itu. Ini rasa keadilan, ini rasa kasihan. Di salah satu kasus misalnya ada teman kita berkasus. Tetapi karena kalau kita peturutkan merasa itu kan kasihan kita. Tapi keadilan untuk bagaimana nanti kalau sampai di si A, si B, si C dan seterusnya. Tentu kita harus akan bertindak sama dengan yang kita lakukan kepada yang pertama. Di sini maka kita harus kuat teguh dengan rasa. Jadi rasa keadilan lebih kita dulukan daripada rasa kasihan kita tadi ya. Itu kan. Kemudian bisa juga kita harus berpegang teguh kepada peraturan. Kalau di Minang ini kan tibo di mato, dipiciangkan, tibo di parit, di kampihan. Itu memang harus kita di dalam menentukan sebuah kasus. Jajali si Umi, ya nak. Umi Bu Nel tuh kawan Umi dia. Ada saatnya Umi bertindak sebagai teman. Ada saatnya Umi bertindak sebagai pimpinan. Di situ lain dikatakan tadi rasa keadilan melawan rasa kasihan itu. Itu mungkin yang perlu kita terapkan. Kemudian kebenaran melawan kesetiaan itu juga harus kita dalam mengidentifikasi itu kebenaran yang harus kita utamakan daripada kesetiaan nanti. Mungkin itu cara Umi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Terus bagaimana Umi menjalankan pengambilan keputusan sekolah? Terutama yang kasus-kasusnya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama versus benar sama benar. Yang ini benar, ini juga benar. Bagaimana Umi mempertimbangkannya? Jadi dalam mengambil keputusan seperti yang Putri Anggun sebutkan tadi, yang pertama sekali Umi harus menyaring masalahnya dulu. Kita saring masalah tuh yang berhubungan dengan etika, kesopanan, dan norma sosial. Kita saring. Kemudian kita ambil keputusan itu berbasis kepada hasil, kemudian kepada peraturan dan rasa peduli. Berarti di sini kita seperti soal nomor 1 tadi. Memang kadang-kadang kita perang batin kita di saat yang satunya benar, yang satu lagi benar, kita di antaranya.
kan terjadi dilema. Tapi maka kita harus berpedoman kita kepada peraturan. Juknis lah salah satu yang harus kita utamakan, peraturan juknis. Jadi kalau seandainya rasa perlu kita gunakan untuk mengambil suatu keputusan, itu mungkin sifatnya terlalu urgen. Urgent. Urgen. Itu yang disebut itu ibarat mengambil rambut di dalam tepung. Rambutnya tak putus, tepungnya tak tumpah. Nah, dari kasus-kasus yang tadi sama-sama benar atau disebut dengan dilema etika itu, Umi, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Umi lakuin selama ini agar masalah yang sama-sama benar tadi mendapatkan jalan atau solusi yang keputusan yang tepat dan baik untuk semuanya gitu, Umi? Iya. Yang pertama kita identifikasi masalah dulu, nak. Kita identifikasi masalah. Kemudian kita tentukan pihak yang terlibat, siapa saja pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan tersebut. Kemudian kita kumpulkan fakta-faktanya, uji benar salahnya. Kita ambil keputusan berdasarkan rasa peduli dan rasa keadilan. Situ mungkin campur aduk ya dah. Bu, saya boleh izin enggak, Bu? Ini contoh untuk kita sertifikasi. Keluarga saya meninggal, Bu. Saya harus ke sana, harus meninggalkan tugas saya sehari ini, Bu. Sementara untuk kedinasan awak syarat untuk mengambil sertifikasi harus hadir terus. Gimana kita memutuskan? Karena di sanalah kita harus benar-benar memahami permasalahannya. Mungkin kita berikan atau pengarahan atau wejangan kepada guru kita tadi, kalau yang meninggal enggak kai duit balik ada. Tapi kalau sertifikasi ikut jaminan hidup awak. Mungkin Umi mengambil keputusan di sini, datanglah kamu ke sekolah dulu, ambil absennya, tinggalkan tugasnya, baru kamu pergi. Terus katnya jauh Umi. Apa caranya? Kalau Umi memberikan wejangan ya seperti ini, tentu kita kembalikan pada dia. Nah, kira-kira nih Umi, hal-hal apa saja yang selama ini Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut mendapatkan solusi yang menyenangkan kedua belah pihak gitu, Umi? Yang pertama, kita harus menganalisis risiko. Kita analisis dulu. Kita analisis risiko. Kalau kita mengambil keputusan ini, risikonya apa? Kita pilih yang terkecil risikonya, ya. Pasti kita pilih yang terkecil risikonya. Kemudian mengacu pada peraturan. Jadi sebagaimana di pertanyaan awal tadi, tetap aturan itu yang pertama. Aturan itu mengalahkan rasa kasihan kan seperti itu tadi. Jadi di sini kan sifatnya gimana nama tuh? Harus objektif lah kita, harus fleksibel lah ya. Kemudian percaya diri. Jadi dalam mengambil suatu keputusan harus percaya diri. Ini yang saya ambil ini harus awak namanya tuh. Percaya diri sesuai insting awak. Jadi di sini insting awak sebagai pimpinan tuh bukan insting asal-asalan gitu. Insting yang benar-benar sudah kita pertimbangkan sangat matang sekali. Kalau saya ambil keputusan ini, bagaimana untuk diri saya, bagaimana dengan rekan kita, insting kita usahakan keduanya itu tidak berbenturan ya. Berarti kita memilih resiko yang paling kecil, usahakan yang paling kecil gitu. Kemudian di saat kita memang berbenturan dengan itu, kita harus yang pimpinan itu tidak boleh otoriter, harus demokrasi. Kalau otoriter itu berarti kita kaku, maka sering kita berjalan sendiri jadinya dalam menjalankan sebuah organisasi. Kalau kita berjalan sendiri jaranglah tujuan itu bisa kita capai. Nah di sanalah kita harus fleksibel kata Puput tadi, demokrasi, bayoyo kita tanya. Tentu dari sebuah sekolah itu tentu ada kelebihan dari guru-guru kita ya nak. Itu kita duduk bersama kita libatkan pihak-pihak tadi. Kalau
Kalau untuk sifatnya di sekolah saja dulu ya pihak yang di sekolah kita duduk. Kalau dia sudah agak melampaui keluar, sudah terlibat dengan kasus dengan orang tua dan segala macamnya, tentu kita libatkan komite kita. Bersama kita duduk, kita cari resiko yang paling kecil. Kita usahakan keputusannya kalau sebagai guru itu berpihak pada muridnya ya Umi ya. Iya. Tidak ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan. Tidak ada pula yang merasa disudutkan. Apabila kita menyudutkan akan timbul rasa kurang menyenangkan. Apabila rasa kurang menyenangkan dalam sebuah instansi itu sudah ada, maka proses tidak akan jalan dengan baik. Tentu hasil tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, Umi, semakin menarik nih perbincangannya Umi. Jadi Umi calon kepala sekolah ini ya. Jadi Umi sudah banyak tuh menyelesaikan atau mengambil keputusan dengan mempertimbangkan ini itu dan sebagainya. Ada ndak Umi tantangannya dalam mengambil keputusan itu? Tantangan Umi yang terberat apa gitu? Tantangannya yang pertama itu tidak semua warga bisa menerima suatu kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Belum tentu semuanya. Contoh hal kecil saja lah. Masalah selama jam dinas kita sebaiknya kita memang berada di sekolah ya nak, tidak ada yang keluar kecuali benar-benar penting kita keluar itu dan beritahulah kepada pimpinan kita. Itu belum tentu semua kita bisa ya nak. Ada yang mengatakan terlalu kaku aturannya, ngapain kita sinilaikan, kan sudah selesai mengajar ya nak. Dari pagi sampai jam 12:30 itu kita kan proses dengan siswa. Dari 12:30 sampai 2:30 itu kan kita proses dengan diri kita sendiri. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk besoknya atau melengkapi semua yang kita butuhkan di dalam administrasi kita sebagai guru atau kepala sekolah. Di sana sering terjadi benturan seperti itu. Itu termasuk satu hambatan. Kemudian adanya ya guru yang tidak cepat tanggap dengan tugas yang diberikan kepala sekolah, seperti yang Umi rasakan ya. Sudah diberikan, misalnya diputuskan dalam rapat, kan kita kan selalu putuskan dalam rapat, kita buat notulen, kita buat daftar hadirnya. Sebetulnya notulen rapat yang sudah ditandatangani bersama itu tuh adalah undang-undang di sekolah itu, undang-undang yang dibuat secara bersama gitu kan. Tetapi masih ada ya nak, masih ada dari warga sekolah itu yang tidak menjalankan komitmen yang sudah diputuskan bersama tersebut. Itu sering ditemukan di sekolah itu. Itulah hambatan dan rintangan. Jadi harus kita bagaimana tantangan itu menjadi tidak di berikutnya lagi menjadi motivasi yang berikutnya bisa menjadi. Maka kita harus memotivasi. Mungkin di situ lah yang katakan jangan pernah bosan. jangan pernah bosan. Jadi Umi kan misalnya Umi ada masalah dilema etika, Umi harus mengambil keputusan berbenturan misalnya benar dengan benar. Umi perlu waktu enggak? Atau Umi langsung menyelesaikan hari itu? Atau Umi pikir-pikir dulu, diskusi dengan orang lain atau bagaimana Umi? Oke. Sesuai masalahnya nak. Kadang ada masalah yang harus saat itu juga diselesaikan. Ada yang boleh dipending nak. Jadi yang pertama mencari atau waktu, situasi, kondisi yang tepat. Kalau masalahnya tidak terlalu urgen tadi. Dalam pengambilan keputusan tadi Umi, tentu ada seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Umi. Kira-kira siapa dan apa sih faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau bahkan membantu Umi dalam menyelesaikan masalah Umi? Yang pertama faktor pendekatan penting. Faktor pendekatan ini ada pendekatan kita itu secara secara rasa personal satu persatu atau secara bersama. Di sini yang sering terjadi dilema tuh kalau Umi mendengar itu, mungkin pun terjadi juga pada diri Umi.
cara kepemimpinan kita itu sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Kita contohkan yang otoriter misalnya Kak, itu pasti anggota organisasi itu tidak sehelo jadinya dengan pimpinan, tidak mendukung program-program yang ada. Tapi Umi merasakan di sini program Umi didukung gitu. Nah, jadi Umi belajar pula kepada diri, mungkin ini yang lebih baik, pendekatan itu mungkin dari rasa. Kemudian demokrasi termasuk faktor. Kemudian walaupun seperti itu perlu ketegasan. Nah, situ. Kemudian berdiskusi dengan wakil itu penting. Wakil. Wak. Kemudian yang kita anggap kompeten lah gitu. Nah, berdiskusi, Wak. Duduk bersama atau diskusi. Menurut Pak itu ini Mbak apa gini harus kita libatkan. Itu faktor yang perlu. Oke, Umi. Terus Umi, dari sekian banyak pengalaman Umi nih jadi kepala sekolah dan dari banyaknya kasus yang Umi tangani di sekolah yang Umi pimpin, pelajaran apa nih Umi yang dapat Umi petik sampai hari ini nih Umi? Walaupun dari segi umur kan tidak lama Umi pensiun lagi. Dari segi dinas sudah 38 tahun. Tapi Umi masih merasa kurang. Sebab yang Umi rasakan selama ini, pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Ilmu yang kita dapatkan di bangku resmi itu formal gitu. Nah, itu hanyalah sebagai pendukung Umi rasa. Tapi yang benar-benar ilmu untuk kita, baik kita menjadi guru, menjadi kepala sekolah, pimpinan sebuah organisasi, itu memang pengalaman. Jadi pengalaman itulah yang membuat kita, pengalaman itu adalah proses pendewasaan diri kita. Dewasa dari segala hal kita. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam melakukan sesuatu atau bertindak itu, dewasa dalam memutuskan sesuatu. Jadi pengalaman itu menjadi guru yang sangat berharga bagi Umi dalam mudah-mudahan kedepannya dengan ada banyaknya pengalaman-pengalaman baik yang manis. Kalau yang manis lah iyalah. Yang pahit itu yang sangat berharga bagi kita. Kita jadikan dia guru. Jadi batu loncatan karena juga ya Umi. Saya pernah gagal di sini nih. Saya pernah gagal di sini. Kita cari kenapa saya gagal di sana ya. Tentu kita cari akar penyebab kita gagal di sini. Setelah kita tahu penyebab gagal, tentu kita tidak mau jatuh dalam lubang yang sama. Maka kedepannya kita semakin dewasa. Jadi lebih baik lagi ya Umi. Mungkin itu yang dapat Umi sesuai pengalaman Umi gitu. Sehingga sampai saat ini Umi bisa jadi pemimpin yang dicintai semua orang ya Umi. Mudah-mudahan harapan Umi seperti itu. Jadi Umi udah semuanya nih Umi yang sudah ditanyakan, rasanya menambah wawasan lah Umi mengambil keputusan. Ternyata tidak semudah itu menjadi pimpinan Umi. Perlu banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mana yang paling sedikit risikonya itu yang harus kita ambil. Itu keputusannya yang tepat mungkin ya Umi ya. Mencari risiko terkecil, kemudian selalu berdiskusi dengan orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Jangan jalan sendiri. Ya, mendengarkan pendapat orang lain. Ya, itu yang demokrasi kan? Iya, pendapat orang lain juga harus jangan kita merasa selalu hebat sendiri ya Umi. Hebat sendiri. Menarik nih kapan. Udah di penghujung aja ya kapan. Udah selesai aja Umi. Udah terasa. Banyak banget ya Kak ilmu yang bisa kita berbagi ya. Makasih banyak Umi, pengalaman Umi juga menjadi catatan, batu loncatan juga untuk kami ke depannya nanti ya Umi. Mudah-mudahan bisa jadi kepala sekolah yang hebat nanti. Amin. Menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang jauh lebih hebat dari Umi. Amin. Makasih banyak waktunya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya dari calon guru penggerak angkatan 6 Putri Maya Desti sama Anggun Purnamasari akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan oleh pimpinan. Bagaimana Bu, Ibu bersedia? Insya Allah bersedia.
kita enjoy saja ya Bu ya. Ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah tentu banyak terjadi kasus-kasus di mana ada dilema etika dan ada bujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasinya bagaimana Ibu cara menentukan mana yang bujukan moral, mana yang dilema etika? Berarti kita melihat kasusnya dulu, berbentuk apa kasusnya. Kalau seandainya kasusnya itu misalnya antara guru di sekolah, misalnya kita kekurangan guru, sementara yang anak didik itu harus belajar. Bagaimana caranya? Nah, ini Bu rasa ini dilemanya menyangkut dengan benar dan benar ini. Kemudian ada juga misalnya di sekolah kita punya satpam. Ternyata ada wali murid yang ingin melanggar disiplin yang sudah kita buat di sekolah. Terus dia menerobos masuk ke sekolah kita tanpa izin dari satpam. Ini Bu rasa itu kan dilema bujukan moral. Jadi kita identifikasi dulu masalah tersebut. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tentu kita sesuaikan dengan, kalau benar dengan benar, kita ambil mana yang akan terbaik untuk sekolah tersebut dan tidak akan memberikan, tidak akan ada korban di sana gitu. Terus Bu, misalnya dilema ini benar dengan benar. Ada kasus semuanya benar dengan benar. Bagaimana caranya Ibu menyelesaikannya? Yang pertama itu kita harus lihat dahulu benar dengan benarnya ini berbentuk apa. Seperti yang Ibu bilang tadi, misalnya kita kekurangan, kita tidak supaya anak tidak ketinggalan belajarnya. Sementara kita harus memilih guru untuk menggantikannya. Contohnya yang sudah pernah Ibu lakukan, itu Ibu memanggil guru olahraga, contoh ini guru olahraga, kemudian Ibu minta bantuan bagaimana caranya supaya anak kita ini tidak ketinggalan dalam belajar. Dan juga kebetulan guru ini juga pernah sebagai guru kelas. Nah, jadi artinya ada basicnya di sana. Jadi artinya dia mampu juga untuk mengajar kelas rasanya. Jadi di sana Ibu mengambil keputusan supaya yang guru ini juga tidak kena di aturan dan juga yang sekolahnya berjalan dengan lancar. Makanya di sanalah kita harus mendiskusikan terlebih dahulu. Setelah kita diskusikan dan juga yang guru tersebut sudah bersedia, ini juga harus kita sampaikan kepada yang guru-guru yang lain. Sebab nanti guru-guru yang lain kalau kita tidak sampaikan tentu akan bertanya-tanya. Sebab guru olahraga ini otomatis dia akan meninggalkan kelas yang dia ajar. Tetapi ketika kita menyampaikan kepada guru olahraga apakah dia bersedia ketika dia mau mengajar di kelas yang satunya ini, dia bersedia meninggalkan kelasnya, tentu dilihat juga guru, tergantung kepada guru bidang studi. Nah di sana kita atur lagi yang guru bidang studi olahraga tadi di kelas mana saja dia mengajar. Itu bisa kita atur lagi, mungkin jamnya. Kalau guru kelas kan bisa saja untuk merubah jadwal, apalagi dengan tema pembelajaran dengan tema itu. Barangkali seperti itu. Intinya dengan mendiskusikan dengan semua yang pihak yang terlibat. Ya. Yang pertama adalah dengan orang yang bersangkutan dulu. Kita tanya kesediaannya. Kalau dia sudah bersedia, baru kita lempar kepada yang lainnya. Yang lainnya itu supaya dia juga mengetahui, gitu. Supaya jangan ada miskomunikasi nanti. Gitu. Oke Bu, menarik sekali nih Bu dari cerita dan pengalaman Ibu tadi. Nah kira-kira Bu, sebelum pengambilan keputusan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu ambil dalam mengambil keputusan itu? Oh gitu. Yang pertama kita melihat analisis resikonya dulu. Bagaimana risiko yang akan dihadapi kalau seandainya ini yang kita lakukan, apa risikonya? Yang ini yang kita lakukan, yang B yang kita lakukan, apa risiko? Berarti kita analisis dulu risikonya tersebut.
kemudian kita mengambil risiko yang paling kecil. Nah, itu yang akan kita sampaikan nantinya. Kemudian bercermin dari aturan. Bagaimana aturannya? Kalau menyalahi aturan seperti yang Ibu sampaikan tadi, tentu itu tidak mungkin kita lakukan. Atau kita cari solusi bagaimana yang terbaik nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu mempercayai. Nah, ini insting diri ini perlu ini. Kita pasti manusia mempunyai rasa insting. Nah, kita juga harus percaya kepada diri kita sendiri. Artinya apa yang akan kita lakukan, kita juga harus bisa menanggung segalanya. Baik itu risikonya harus bisa kita tanggung. Tetapi biasanya keputusan itu kita tentu mengambil yang terbaik, yang sedikit risikonya tadi. Kemudian baru berbicara dengan ya, warga lain, warga sekolah itu. Nah, kira-kira Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang efektif dalam mengambil keputusan, setiap pimpinan dia pasti punya keputusan, yakin Ibu ya. Tetapi keputusan kita itu tidak selamanya benar untuk orang banyak. Makanya kita harus mendiskusikan juga. Kalau seperti Ibu kan punya wakil-wakil, Ibu akan meminta pendapat kepada wakil-wakil tersebut bagaimana. Terus semuanya itu akan kita rangkum, mana yang paling terbaik itu yang kita ambil. Jadi tidak memang kita rangkul juga ya Bu? Merangkul juga. Jadi tidak hanya keputusan kita saja, walaupun kita punya, tetapi kita harus sebaiknya, bukan harus ya, sebaiknya kita juga mendiskusikan dengan wakil-wakil. Sebab wakil-wakil itu kadang-kadang ide-idenya juga bagus. Nah, kadang tidak ada terpikirkan oleh kita, yang lain itu terpikirkan. Namanya manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Ya. Nah Bu, kan dari Ibu banyak menyelesaikan kasus-kasus semenjak Ibu menjabat jadi kepala sekolah, tentu banyak ya Bu ya. Ada enggak tantangannya dalam menyelesaikannya itu? Oh ada. Yang tantangannya itu dari yang pertama itu sebelum kita mengambil keputusan itu, tantangannya itu terhadap diri kita sendiri dulu. Kita harus berani mengambil apa saja bentuk risiko. Itu dulu kita sebagai pimpinan harus berani. Sebab apa saja kejadian yang ada di sekolah muaranya itu pasti kepada pimpinan. Dan pimpinan itu harus melindungi, melindungi bawahannya bagaimanapun. Nah, itu makanya kita harus berani untuk mengambil segala risiko. Nah, itu. Jadi untuk menyelesaikannya itu bukan banyak masalah itu. Ada satu kasus datang misalnya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan atau ditunda dulu, rencanakan dulu menyelesaikannya? Mungkin tergantung berat atau ringannya kasus tersebut. Kalau kasus tersebut rasanya berat, harus dilakukan tindakan. Ya, kalau Ibu ya memang memanggil yang bersangkutan langsung. Iya. Dan juga ini kalau yang berat ini yang harus ditangani. Nah, contoh ya, enggak apa Ibu beri contoh ya. Ibu pernah mengalami kasus orang tua yang datang kepada pihak sekolah, bukan datang di SMS bahwasanya anaknya terjadi misalnya dibully oleh teman-temannya. Sementara yang guru kelas ini belum diberitahu, langsung di WA kepada Ibu. Waktu itu Ibu mau rapat. Karena ini menurut Ibu adalah penting diselesaikan, maka Ibu minta izin untuk terlambat datang rapat, dan Ibu selesaikan dengan cara memanggil guru kelasnya dulu. Ibu tanya mengenai kejadian anak yang diceritakan oleh orang tua, dan juga memanggil guru-guru yang lain yang terlibat dengan kasus ini. Jadi sebelum Ibu dengan orang tersebut, Ibu harus tanya dulu kepada guru. Kemudian untuk penyelesaiannya itu bukan langsung kita pertemukan orang-orang itu. Kalau langsung nanti dia bisa saja berkelahi, bisa hal-hal yang tidak kita inginkan. Melainkan setelah kita tanya dengan guru, kita tanya lagi kasus kepada anak yang bersangkutan dan juga anak yang dirasa membuli tadi. Dia itu kita bedakan, itu tidak disamakan. Nanti setelah kita dapat data
dari guru, dari si anak yang bersangkutan, dari anak yang membuli, itu kan kita sudah dapatkan data itu. Barulah kita pertemukan orang tersebut. Nah, di sanalah penyelesaiannya. Jadi nanti kita harus dalam penyelesaiannya itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita buat. Nah, kalau seandainya memang terjadi kesalahan terhadap anak setelah kita tanya, itu kita sebagai pimpinan kepada guru harus menyampaikan bahwasanya ini perlu sekali guru-guru memberikan arahan kepada anak, supaya tidak terjadi lagi risiko. Karena kalau ibu mengambil keputusan, selagi wali kelas itu mampu dia untuk menyelesaikan, diselesaikan dulu. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi, itu butuh bantuan dari ibu, itu baru ibu akan berikan bantuan atau untuk pengambilan keputusan akhir lah. Jadi memang harus mendengarkan informasi dari kedua belah pihak ya, agar tidak salah mengambil keputusan. Tidak mungkin kita satu pihak aja kita udah emosi langsung begini-begini, nggak mungkin. Harus kita identifikasi dulu masalahnya tersebut. Jadi ada juga di sana pengendalian emosi ya, Bu ya? Iya, tergantung. Nanti datang SMS kan, kita langsung emosi, kan harus ada pengendalian emosi. Ada kontrol emosinya ya Pak. Ya memang kalau jadi pimpinan harus bisa mengendalikan emosi. Tapi kalau seorang pimpinan belum bisa mengendalikan emosi, kalau dari ibu belum bisa dia jadi pimpinan. Sebab apa? Yang akan dihadapinya banyak kan? Jadi kalau emosinya belum bisa terkendali, otomatis nanti tidak, kebijakan yang diberikannya tidak positif. Terburu-buru ya. Nah, dari banyaknya kasus dan pengalaman ibu nih, selama ini apakah ada faktor-faktor yang membantu ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Oh iya ada, tentu ada ya. Sebab di sekolah itu kita kan punya ada yang namanya wakil. Seperti di sekolah ibu, karena sekolahnya besar, anaknya banyak, gurunya juga banyak, maka kami membentuk wakil kesiswaan, sarana prasarana, wakil kurikulum. Jadi untuk kalau seandainya ada pengambilan itu, ibu panggil itu wakil-wakil. Nah, ya, kita panggil wakil. Jadi setelah kita diskusi dengan wakil, nah itu akan melahirkan sebuah keputusan. Kadangkala ada juga ketika keputusan itu, ketika apa yang diberikan oleh wakil-wakil itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu juga akan lahirlah keputusan kita sebagai kepala sekolah, kan ada juga. Jadi kepala sekolah itu kalau ibu dapat dulu dari pimpinan ibu juga, kepala sekolah itu ada 3. Yang pertama angguk, geleng, dan tunjuk. Kapan kita mengangguk? Apabila memang yang dilakukan itu benar. Kapan kita menggeleng? Apabila itu tidak sesuai dengan aturan. Kapan kita menunjuk? Apabila hal itu tidak perlu dimusyawarahkan. Sebab kalau kita musyawarahkan tidak akan selesai-selesai. Saatnya tunjuk kepala sekolah itu main. Menarik nih Bu. Kemudian Bu, selanjutnya dari banyaknya pengalaman yang udah Ibu alami sekarang, nah pembelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik dari banyaknya tantangan tadi Bu? Yang pertama pengendalian emosi. Itu memang wajib, itu pengendalian emosi tadi itu ya, karena ketika kita mendapatkan ada kebijakan yang harus kita berikan, itu memang harus kita pilih-pilih dulu sebelum kita memutuskan segala sesuatu. Jadi termasuk ada pengorbanan diri, termasuk pengorbanan diri kita. Kenapa? Karena yang kita rencanakan seperti ini, ternyata kejadiannya seperti ini. Kan tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa kita terlaksana. Jadi kita harus siap mental juga untuk menerima segala risiko, ide-ide kita yang menurut kita cemerlang tetapi tidak bisa dipakai untuk orang banyak. Kita harus siap untuk menerima hal itu ya. Yang penting segala apa yang kebijakan yang kita ambil, risikonya seperti yang pernah Ibu apakan juga, ambil yang paling sedikit risikonya. Seperti itu. Nah,
Nggak terasa Bu, udah habis pertanyaannya. Banyak pelajaran yang kami ambil dari wawancara Ibu tadi. Yang pertama, tentu dalam mengambil keputusan kita harus menganalisisnya dulu. Terus yang poin yang dicatat Ibu, kita harus melindungi bawahan atau rekan-rekan kita, melindunginya. Terus ada 3 yang tadi itu, angguk, geleng, tunjuk. Itu jadi apa Bu? Jadi sebuah cameo ya. Iya, betul itu. Terus yang paling penting yang besar itu adalah pengendalian emosi kita ya Bu ya, dalam mengambil keputusan. Udah Bu. Mungkin hanya itu Bu wawancara kami pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami Bu. Berbagi pengalaman. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin yang betul-betul bijaksana, yang bisa mengayomi semua yang ada di sekolah, baik dari segi siswa juga guru, semua, pokoknya semua warga sekolah lah. Itu harapan Ibu nanti ya. Ini jadi memang kalau guru penggerak ini nantinya akan jadi seorang pemimpin nanti. Ya, minimal di kelasnya dulu ya Bu ya. Minimal di kelas ya. Kalau sekarang kan di kelas sudah jadi pimpinan. Tapi harapan Ibu mudah-mudahan guru penggerak ini nanti jadi semuanya jadi kepala sekolah. Iya, sebab sudah banyak pengalaman kan. Nah, contohnya saja wawancara ini sudah ada pengalaman kan. Ya memang lebih harapan memang seperti itu. Semua guru-guru kalau dapat memang apa yang sudah dipelajari itu akan direalisasikan ke dalam bentuk kenyataan. Insya Allah. Amin. Makasih ya Ibu, kita akhiri wawancaranya Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.